Jambi menyelenggarakan pawai pembangunan dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Pemkab Batanghari menggelar pawai pembangunan. Polres lakukan pengalihan arus lalu lintas di 3 titik. Lomba pacu perahu tingkat Provinsi Jambi ikut memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Selamat sore pemirsa, hari ini Minggu 18 Agustus 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Yogi Aprilianto dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, Saudara, PJ Bupati Kerinci Asraf memimpin upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Asraf mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan hal positif yang berdampak pada kemajuan bangsa. Pemerintah Kabupaten Kerinci Sabtu kemarin menggelar upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Upacara yang digelar di lapangan perkantoran Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siwak itu dipimpin penjabat Bupati Asraf. Upacara diawali dengan peringatan detik-detik proklamasi dan pembacaan teks proklamasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci dan penyerahan bendera merah putih kepada Paskibraka oleh penjabat Bupati, serta dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Asraf mengapresiasi penyelenggaraan upacara yang berlangsung hikmat. Keberhasilan pengibaran bendera merah putih terlaksana dengan baik berkat persiapan yang matang dari seluruh pihak terkait. Pelaksanaan di Kabupaten Kerinci kita pusatkan di halaman kantor Bupati di Bukit Tengah, Kabupaten Kerinci. Dengan cuaca yang sangat mendukung dan petugas Paskibraka yang sangat luar biasa pada hari ini. Ya, jadi pelaksanaan upacaranya sukses. Ya, kemudian juga dengan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Jadi saya betul-betul merasa terharu dengan khusus untuk pasukan Paskibraka. Ya, jadi tidak sia-sia latihan-latihan yang dilaksanakan selama ini. Asraf mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan hal-hal positif yang berdampak pada kemajuan bangsa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, para santri dan juga santriwati Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah melaksanakan upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Upacara pengibaran Sang Merah Putih ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kepada para santri. Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Upacara yang diikuti santri dan santriwati beserta pimpinan, para guru, dan karyawan. Diharapkan dapat memupuk rasa nasionalisme bagi para santri dan sebagai bentuk rasa syukur nikmat kemerdekaan. Direktur PKP Al-Hidayah Pemprov Jambi Hasan Basri Husin mengatakan, setiap tahun Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah menggelar upacara peringatan HUT RI. Dengan pelaksanaan upacara, diharapkan para santri istiqomah dalam prinsip cinta Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, Bhinneka Tunggal Ika, dan cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Motivasi nasionalisme wajib terus kita tumbuhkan dalam hati santriwan dan santriwati PKP Al-Hidayah. Karena kelak mereka lah memikul tongkat estafet untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung lancar dengan penuh hikmat. Setelah upacara, Direktur PKP Al-Hidayah Pemprov Jambi, Hasan Basri Husin, menyerahkan piala penghargaan kepada santri dan santriwati yang berhasil meraih juara lomba, mulai dari kebersihan kelas, kebersihan asrama, hingga lomba tarik tambang dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 tahun. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dalam membangun bangsa. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Upacara bendera digelar di halaman kampus UIN STS Jambi. Rektor Universitas Islam Negeri STS Jambi, Profesor Asad Isba yang bertindak sebagai inspektur upacara dalam sambutannya mengatakan, peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI ini menjadi momentum mengenang jasa para pahlawan, ulama, kiai dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara ini tidak hanya sebatas seremonial, tetapi harus dimaknai dengan meningkatkan kinerja para dosen dan pegawai dalam membangun bangsa. Selain itu, semangat persatuan dan kekompakan juga harus terjalin dengan baik, sehingga pembangunan dan program Universitas Islam Negeri STS Jambi dapat berjalan dengan baik. Kita ini kan menggelorakan semangat, membangun disiplin dan meningkatkan kinerja para sivitas akademika UIN Sultan Taha Jambi. Para pahlawan menjadi inspirasi kita. Mereka berjuang mengorbankan darah, nyawa demi Indonesia tanpa digaji. Nah, gelora semangat itulah yang kita tanam kepada sivitas akademika bahwa kita sudah digaji, sudah dikasih tunjangan. Kenapa kita tidak disiplin? Kenapa kita tidak meningkatkan kinerja kita untuk keunggulan UIN Sultan Taha Jambi? Ya, ayo bersama-sama bahwa kita diamanahkan oleh negara untuk mengabdi di UIN ini, menyambung semangat para pendiri. Ya, tahun 1967 para pendiri membangun fondasi ini dan kita melanjutkan. Berdosa kita kalau kita tidak menjaga kampus ini. Melalui darah para pahlawan, melalui doa-doa dan karya para pendiri UIN, pendiri IN, dan kita melanjutkan itu. Demi apa? Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia rakyat Jambi, khususnya dan rakyat Indonesia umum. Ketua Senat UIN STS Jambi Profesor Mukhtar Latif mengatakan, kampus ini merupakan bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, baik di bidang pendidikan, kemasyarakatan, dan bidang dakwah. Dan apa yang sudah diabdikan, apa yang sudah ditunjukkan sebagai capaian harapan dan cita-cita, tentu kampus ini adalah bagian dari perjuangan dan pengabdian itu. Di bidang akademik, di bidang kemasyarakatan, di bidang dakwah, pendidikan, dan apapun yang namanya urat nadi masyarakat dan juga keumatan, kebangsaan, di sana ada UIN yang ikut menyertai. Maka itu kita turut bangga atas apa yang diprakarsai oleh Rektor UIN untuk menampilkan UIN Suta dalam keunggulan, baik secara akademik, prodi-prodi, dan juga dalam perspektif kelembagaan. Bagaimanapun hari ini adalah hari kompetisi tentang keunggulan, maka itu tidak ada kata lain, tidak ada tawar-menawar, suka atau tidak, kita harus menuju keunggulan itu. UIN STS Jambi juga memberikan penghargaan terhadap sejumlah sivitas yang telah mengabdi puluhan tahun. Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja dan pembangunan UIN STS Jambi. Kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentu kepada para pejuang bangsa kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-79. Karena kemerdekaan kita ini adalah selain memang perjuangan fisik para pendahulu pahlawan bangsa, juga sangat erat kaitannya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tertera dalam Undang-Undang Dasar alinea 3 dalam pembukaan. Rektor Universitas Islam Negeri STS Jambi Profesor Asad Isba berharap semangat persatuan dan kekompakan harus menjadi budaya dan nilai utama dalam menjalankan tugas. Hal ini menjadi dasar untuk menjadikan perguruan tinggi yang berkualitas dan unggul.
Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, anak-anak hingga orang tua suku Melayu Talang Mama di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi melaksanakan upacara bendera untuk bisa memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Masyarakat adat Melayu tua asal Provinsi Riau tersebut begitu antusias untuk bisa melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan sekaligus mengkampanyekan gerakan menjaga hutan. Upacara bendera peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia turut dilaksanakan oleh masyarakat adat Talang Mama, Dusun Semerantihan, Desa Suo-Suo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Suku Talang Mama hidup dan tinggal di areal restorasi PT Alam Bukit 30. Masyarakat adat Melayu tua asal Provinsi Riau itu hidup dengan mengandalkan sumber daya hutan yang ada. Anak-anak hingga orang tua suku Talang Mama termasuk ibu-ibu yang menggendong anaknya terlihat begitu semangat mengikuti upacara bendera HUT ke-79 Republik Indonesia. Upacara bendera di pemukiman masyarakat adat Talang Mama ini juga diikuti oleh para karyawan PT ABT. Harapan saya sebagai tenaga pendidik sih itu tadi supaya sesuai dengan tema yang kita dengarkan tadi dari amanat pembina upacara tadi, kan kita sama-sama berharap semoga dengan adanya peringatan ini kan kita minta persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Talang Mama dalam mendukung dunia pendidikan akan lebih ditingkatkan lagi. Upacara bendera HUT ke-79 RI rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh masyarakat suku Talang Mama bersama siswa-siswi SD setempat. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Upacara penurunan bendera memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Provinsi Jambi berjalan khidmat, bertindak sebagai inspektur upacara dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Rahmat. Upacara penurunan bendera merah putih peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi berjalan khidmat. Upacara dikomandoi langsung Letnan Kolonel CPL Waluyo yang kini menjabat sebagai Komando Detasemen Peralatan 2 Romawi garis miring 2 Jambi. Prosesi penurunan bendera yang dilakukan oleh Paskibra berjalan aman dan lancar. Kemudian bendera dilipat dan diserahkan oleh pembawa baki Dwi Arya Handayani kepada Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Rahmat yang bertindak sebagai inspektur upacara. Gubernur Jambi Al-Haris pada momentum HUT Republik Indonesia tahun ini mengajak masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan sehingga pembangunan Provinsi Jambi dapat berjalan baik. Kembali menyelesaikan tugas dan kewajiban kita, di mana kita sore hari ini menurunkan bendera Saka Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-79. Di sore ini adalah penurunan bendera. Diharapkan melalui peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan rasa cinta tanah air, sehingga Indonesia terus berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 79 bendera merah putih dikibarkan secara konvoi oleh Polres Tanjung Jabung Timur. Kirap ini sebagai bentuk dari cinta tanah air dan juga untuk bisa menjaga masyarakat untuk bisa bersama-sama menjaga Kamtibmas jelang pilkada nanti. Memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengibaran 79 bendera merah putih. Selain memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa nasionalisme kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kirap bendera merah putih ini dilakukan secara konvoi menggunakan sepeda motor dimulai dari Zabak Sirkuit Nasional, Kelurahan Parit, Julum 1, Kecamatan Muara Sabak Barat, dengan rute jalan protokol hingga aliran Sungai Batanghari. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan, pengibaran bendera dalam rangka peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai wujud cinta tanah air. Kapolres juga mengajak masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk bisa bekerja sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif,
terutama menjelang Pilkada pada 27 November. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita suarakan toleransi. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita suarakan perdamaian. Dengan adanya kirap bendera ini, Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan dengan tegas menyatakan, tidak ada bendera lain berkibar di Negara Kesatuan Republik Indonesia selain Sang Saka Merah Putih. Kriva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara warga RT 11 Kelurahan Pasir Putih Kabupaten Bungo menggelar berbagai perlombaan tradisional. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Jambi Hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi Hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar malam resepsi kenegaraan sebagai penyempurna dari seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di tahun 2024 di Provinsi Jambi. Menyempurnakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi menggelar malam resepsi kenegaraan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Sabtu 17 Agustus malam. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan malam resepsi kenegaraan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Jambi. Al-Haris mengajak masyarakat untuk tetap bersyukur dan berterima kasih atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan bangsa. Wujud syukur ini diimplementasikan dengan turut berpartisipasi dalam mendukung pembangunan pada segala bidang, sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Al-Haris juga mengucapkan selamat kepada para anggota Paskibraka Provinsi Jambi di tahun 2024 yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik pada upacara pengibaran maupun penurunan duplikat bendera merah putih. Al-Haris mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh panitia penyelenggara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia Provinsi Jambi yang telah mempersiapkan rangkaian kegiatan tersebut dengan baik. Nah, ini juga ada rasa syukur, rasa bahagia, rasa sukacita yang mendalam atas kemerdekaan ini. Yang kedua juga bagi Paskibraka dan seluruh yang bertugas, ini juga ajang mereka bergembira setelah mereka penat beberapa minggu latihan ya dengan segala disiplin yang luar biasa. Nah, tiba waktunya mereka selesai acara, mereka juga berhibur diri di acara resepsi kenegaraan ini. Nah, artinya adalah ini sebagai bentuk rasa syukur kita pada Allah dan berhibur, tapi tetap kita menjaga semangat kejuangan daripada kemerdekaan kita ini. Kita yang hidup ini wajib menjaga nilai-nilai perjuangan dan persatuan. Itu aja ini. Gubernur Al-Haris berharap semangat kemerdekaan 17 Agustus menjadi momentum yang sangat baik untuk bisa mewujudkan Jambi mantap menuju Indonesia maju. Redi Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi menggelar penyelenggaraan Pawai Pembangunan tahun 2024 untuk masyarakat. Masih dalam rangkaian peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan Pawai Pembangunan untuk ikut menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Pelaksanaan pawai yang disambut antusias oleh warga itu dimulai dari kawasan ruang terbuka hijau Putri Pinang Masak pada Minggu pagi. Secara bergantian, para peserta menunjukkan aksinya di hadapan gubernur, Forkompinda maupun juga masyarakat yang berjubel di depan rumah dinas Gubernur Jambi sebagai titik finish. Mulai dari para pelajar, jajaran organisasi perangkat daerah, hingga berbagai organisasi masyarakat ikut ambil bagian untuk bisa memeriahkan peringatan kemerdekaan di tahun 2024 kali ini. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan penyelenggaraan Pawai Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah provinsi untuk bisa menggelorakan semangat kemerdekaan bagi masyarakat. Semangat kemerdekaan ini diperlukan dalam mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan daerah. Nah, kita ingin di momen ulang tahun kita yang ke-9 ini,
pemerintah mengajak masyarakat bagaimana membangun animo masyarakat untuk memberikan semangat terhadap perjuangan daripada para pejuang kita. Penyelenggaraan pawai pembangunan Provinsi Jambi di tahun 2024 yang dimulai sejak jam 8 pagi diikuti 51 orang peserta karnaval serta 35 mobil hias. Randy Arta, Adri, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Batanghari juga menggelar pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada Minggu pagi tadi. Jajaran Polres Batanghari melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas titik jalan di Muara Bulyan. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan berbagai kegiatan, salah satunya pawai pembangunan. Selain melakukan pengamanan secara ketat, Polres Batanghari juga memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik ruas jalan Muara Bulyan yang dilalui para peserta pawai. Ada 3 titik ruas jalan yang dilakukan pengalihan arus lalu lintas, yakni di Simpang BBC, Simpang Kantor Kejaksaan, dan Simpang AMD Muara Bulyan. Untuk beberapa titik ruas jalan telah kami laksanakan pengalihan arus, yaitu di Simpang BBC Muara Bulyan, kemudian di Simpang Kejaksaan Muara Bulyan, dan juga Simpang AMD. Ibtu Agung Prasetyo menambahkan, 90 personel kepolisian dilibatkan pada pengamanan pawai pembangunan dan mengatur arus lalu lintas di setiap titik yang telah ditentukan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Tak hanya menggelar pawai pembangunan, pemerintah Provinsi Jambi juga menggelar lomba perahu tradisional dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar pada Minggu pagi itu dibuka oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Kemeriahan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Provinsi Jambi pada tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan dan perlombaan menarik. Salah satunya lomba pacu perahu tingkat Provinsi Jambi. Kegiatan yang digelar pada Minggu pagi itu digelar di kawasan Sanggar Batik, Sungai Batanghari, Kota Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, lomba pacu perahu ini bertujuan untuk meningkatkan semangat generasi muda dalam melestarikan tradisi daerah dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Lomba perahu tradisional ini diikuti 26 tim yang berasal dari Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Kegiatan yang digelar di Sparpora Provinsi Jambi ini menempuh lintasan sepanjang 1000 meter. Sebab di sungai yang besar ini tidak mungkin tidak ada komunitas pacu perahu. Jadi alhamdulillah kita bersyukur bahwa masyarakat seberang Kota Jambi ini masih menjaga mempertahankan lomba pacu perahu ini. Karena ini adalah tradisi nenek moyang kita dulu. Jadi harus kita lanjutkan. Banyak sekali, kalau tadi kita sudah menonton bersama pawai dan karnaval, barusan juga kita sudah menyaksikan start lomba pacu perahu tradisional, keren sekali, dan masih ada lagi kegiatan berikutnya nanti tanggal 21, bersama-sama kita hiburan rakyat. Selain lomba pacu perahu, pemerintah Provinsi Jambi juga akan menggelar pesta rakyat dan berbagai kegiatan lainnya dalam memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, masyarakat di Kabupaten Bungo menggelar berbagai perlombaan tradisional. Selain untuk bisa memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, perlombaan kali ini juga untuk bisa meningkatkan tali silaturahmi dan juga kekompakan antar warga. Memeriahkan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat di kabupaten menggelar berbagai perlombaan seperti yang dilakukan warga RT 11 RW 4 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo Tengah, Kota Bungo. Perayaan 17 Agustus menjadi sangat meriah dengan partisipasi penuh dari warga, mulai dari anak-anak hingga orang tua untuk bisa mengikuti berbagai perlombaan yang berlangsung di lingkungan RT tersebut. Ketua RT 11 RW 4 Rahmat Hidayat mengatakan, warga sangat kompak dan begitu antusias untuk bisa mengikuti setiap perlombaan yang disiapkan panitia
dengan mengenakan kostum merah putih sebagai simbol kebanggaan nasional. Perlombaan diantaranya jenis permainan tradisional dan salah satu permainan yang diminati adalah lomba pacu karung dan lomba kukuruyuk yang diikuti anak-anak maupun orang dewasa. Lomba pacu karung dan kukuruyuk ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga fokus melatih kekompakan dan ketangkasan serta kecepatan para peserta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar, kompak, semua ikut memeriahkan, semua kompak. Jadi untuk mungkin tahun-tahun ke depan lebih meriah lagi. Berbagai macam lomba lainnya yang digelar panitia yakni memasukkan paku ke dalam botol, membawa kelereng dengan sendok, memindahkan tepung dengan piring, bahkan yang lebih menarik dan penuh kegembiraan yakni lomba tarik tambang dengan menggunakan kain sarung, serta lomba untuk kategori bapak-bapak sepak bola menggunakan kain sarung yang diiringi dengan musik. Selain memeriahkan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga merupakan ajang untuk bisa memperkuat silaturahmi dan toleransi antar warga sebagai upaya untuk bisa menciptakan kondisi masyarakat yang aman, damai, dan juga sejahtera. Mukriandi, TVRI Jambi, melaporkan. Antusias tinggi ditunjukkan masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Upacara yang digelar di lapangan sepak bola Bajau itu mengusung tema Pesta Rakyat. Antusias tinggi ditunjukkan masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Meski upacara bendera dijadwalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun sejak pagi masyarakat sudah berdatangan untuk melihat sejumlah rangkaian acara yang digelar. Upacara yang digelar di lapangan sepak bola Bajau itu mengusung tema Pesta Rakyat. Upacara yang bertepatan dengan program TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi itu diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan, seperti penampilan drum band, laga eksibisi permainan tradisional, pembagian ratusan door prize dari TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi. Penampilan drum band tersebut berasal dari SD Negeri 96 Desa Sukamaju. Menurut pelatih drum band, pendekatan pelatihan terhadap siswa-siswi ini berbeda dengan yang lainnya. Harus lebih ekstra untuk melakukan pelatihan. Untuk pelatihan kami 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Terus minggu sekali kita latihan setiap 2 hari sekali. Hari Senin, Rabu, sama Jumat. Kayak kalau ke anak-anak kan kita pendekatannya beda sama kayak SMP, SMA gitu kan. Jadi ya kita ngajarnya harus pembawaannya ya enjoy dulu, bikin anak-anaknya enjoy dulu. Untuk latihan itu biar anak-anaknya pun gampang masuk gitu ke otaknya. Upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di Desa Sukamaju ini turut dilakukan perlombaan tradisional, seperti tarik tambang dan balap karung. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo bersama tim penggerak PKK Anjang Sana ke kediaman veteran. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen editorial. Bupati Mashuri beserta tim penggerak PKK Bungo Anjang Sana ke kediaman keluarga veteran pejuang kemerdekaan di Kabupaten Bungo. Kegiatan ini dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun 2024. Memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Bupati Bungo Mashuri didampingi Ketua TPPKK Bungo Ferawati Mashuri melaksanakan Anjang Sana ke Rumah Pejuang Perintis Kemerdekaan. Salah satu janda veteran yang disambangi berlokasi di Jalan Sultan Taha, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bungo Mashuri mengucapkan
Terima kasih kepada pejuang kemerdekaan almarhum Bapak M. Nasir beserta istri dan keluarga yang ikut memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Bungo, turut mendoakan istri dan keluarga almarhum M. Nasir senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perjuangan almarhum M. Nasir dapat menjadi contoh dan panutan bagi generasi muda dan masyarakat Kabupaten Bungo. Sore hari ini kita berkunjung ke rumah keluarga veteran dan ini kita lakukan setiap tahun sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus. Pertama kita bersilaturahmi kepada keluarga veteran yang masih hidup, istrinya yang masih hidup. Nah, ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai generasi penerus tentu bersyukur atas seluruh perjuangan para veteran kita waktu membebaskan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian kita doakan mereka sekeluarga juga sehat. Pada kegiatan Anjang Sana kepada para pejuang dan veteran ini, Pemkab Bungo juga turut menyerahkan sejumlah bantuan berupa paket sembako, cindera mata, serta santunan dana bagi keluarga veteran pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya veteran yang masih hidup di Kabupaten Bungo. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, krisis air bersih saat ini masih menjadi hal krusial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Karena pada saat ini puluhan warga masih menggunakan air yang jauh dari kata layak. Di momentum hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, masih terdapat segelintir masyarakat yang belum sepenuhnya merdeka. Di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur misalnya. Meski kelurahan tersebut berada tidak jauh dari perkantoran, namun sekitar 50 kepala keluarga dari 4 RT masih kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau. Warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai kerap menggunakan air sungai yang jauh dari kata layak. Warna air kehitaman dan sedikit asam membuat warga setempat terpaksa menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua RT 02 Kelurahan Teluk Dawan, Abdul Wadud Hari mengatakan, sebagian warganya masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Pada awal tahun 2000-an, wilayah tersebut pernah mendapat bantuan dari pemerintah berupa Pamsimas yang terletak di lingkungan masjid. Pasca dibangun, fasilitas itu hanya dapat dirasakan oleh beberapa kepala keluarga. Hal itu disebabkan tidak adanya pipa penghubung yang mengkoneksikan ke rumah-rumah warga. 250 kakak itu setengahnya menggunakan sebagian ada yang memakai sumur bor, sebagian juga memakai air sungai Batanghari, air sungai Teluk Dawan, karena mungkin yang masyarakat tidak mampu kadang-kadang ngambil air sungainya melalui sungai Teluk Dawan. Abdul berharap pemerintah dapat membantu kembali penyaluran air bersih kepada masyarakat, terutama saat musim kemarau. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Semangat nasionalisme dan patriotisme dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan. Berbagai kegiatan digelar masyarakat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan, termasuk melakukan upacara pengibaran bendera pada 17 Agustus kemarin. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia disambut antusias oleh masyarakat. Semangat kemerdekaan, nasionalisme, dan jiwa patriotisme tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, namun hingga ke masyarakat desa. Seperti di Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Masyarakat antusias menyambut Hari Kemerdekaan dengan menggelar upacara pengibaran bendera. Masyarakat Desa Sukamaju yang terdiri dari siswa dan siswi dari tingkat PAUD hingga SMP, mahasiswa, serta lembaga lainnya mengambil peran dalam mengikuti upacara HUT RI ke-79. Terlebih lagi, dalam pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 ini bersamaan dengan program TMMD ke-121 Kodim 0415 Jambi, sehingga peran Satgas TMMD ke-121 ini sangat besar untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di masyarakat dalam penyelenggaraan upacara tersebut.
Kades Sukamaju, Sutopo mengatakan pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI ini sangat berkesan. Pasalnya dengan bantuan Satgas TMMD ke-121, upacara tersebut menjadi lebih hikmat. Diharapkan masyarakat Desa Sukamaju lebih semangat lagi berkarya untuk bangsa. Yang jelas pada intinya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini sangat luar biasa karena bertepatan dengan acara TMMD yang bertepatan di Sukamaju selaku tuan rumah ya. Nah, jadi sangat meriah sekali kami kolaborasi dengan anggota TNI di sini sehingga acara lebih meriah dan lebih semarak lah. Pelatih Paskibraka Desa Sukamaju, Febri Sanjaya mengatakan pasukan pengibar bendera merah putih tersebut merupakan siswa dan siswi SMP Negeri 63 yang sebelumnya sudah melalui proses penyeleksian. Paskibraka ini terdiri dari pasukan 7 dan 8, berhasilnya pengibaran bendera merah putih diharapkan menjadi perhatian pemerintah desa. Dan Paskib sendiri berasal dari SMP Negeri 63 Desa Sukamaju, Pak. Berapa jumlah orang itu? Jumlah ada 27 anak. Nah, melalui tahapan proses seperti apa Pak bisa terpilihnya anak Paskib? Ya, pertama kami menghubungi pihak sekolah, kemudian melaksanakan seleksi dan memilih anak-anak yang nanti terpilih untuk mengibarkan bendera di Desa Sukamaju. Sementara itu, Karang Taruna Desa Sukamaju, Wandari mengatakan di HUT ke-79 RI ini membuat pihaknya lebih semangat lagi berbuat untuk bangsa dan negara, khususnya di Desa Sukamaju. Pada pelaksanaan upacara HUT ke-79 RI di Desa Sukamaju ini, berbagai kegiatan dipamerkan, salah satunya penampilan drum band dari SD Negeri 96. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seluruh masyarakat memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Dan di hari kemerdekaan kali ini, masyarakat di Kota Jambi menaruh harapan agar Indonesia jauh lebih baik dan juga menjadi negara maju sesuai dengan tema Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan tentu tema ini menarik, yang tentu kita apresiasi sebagai upaya maksimal dan optimal dari pemerintahan, di mana menampilkan Indonesia ini menjadi wajah baru, wajah yang lebih modern, berbasis teknologi. Apalagi hari ini adalah harinya masyarakat super cerdas, di mana dilandasi oleh teknologi yang super canggih. Nah, kita juga mengharapkan dari adanya upaya-upaya transformasi dari kepindahan dan persiapan ibu kota negara ini adalah merupakan suatu harapan besar yang bisa membawa Indonesia ini lebih maju dan berkembang. Kemudian juga dengan pemerataan ekonomi, adanya juga dengan Nusantara Baru, ibu kota baru yang ada di Indonesia, diharapkan itu bisa menjadi salah satu hal yang menjadi hal baru, tetapi juga bisa membangun Indonesia ke depan. Kami berharap besar kepada pemerintah maupun rakyat, khususnya Kota Jambi, tetap bersatu padu untuk menopang NKRI, agar perekonomian, pendidikan terus berkembang, terus maju untuk menopang kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya. Saudara, sebanyak 85 warga binaan di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh mendapatkan remisi pada hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, saudara. PJ Bupati Kerinci Asraf menghadiri penyerahan remisi HUT ke-79 Republik Indonesia kepada narapidana di Rutan Kelas 2B Sungai Penuh. Asraf berharap pemberian remisi tersebut dapat memotivasi para narapidana dan binaan untuk menjaga sikap dan perilaku selama menjalani masa tahanan.
Penjabat Bupati Kerinci, Asraf menghadiri penyerahan remisi HUT ke-79 Republik Indonesia kepada 85 narapidana di rutan kelas 2B Sungai Penuh. Asraf mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan kepada warga binaan yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Pemberian remisi tak hanya pengurangan masa hukuman, namun juga wujud kepedulian pemerintah terhadap hak narapidana, terutama kepada narapidana yang telah menunjukkan perubahan positif selama berada di dalam rutan. Hari ini 17 Agustus 2024, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B, Kota Sungai Penuh, melaksanakan pemberian remisi bagi narapidana di penghuni lapas kelas 2B Kota Sungai Penuh. Asraf berharap pemberian remisi tersebut dapat lebih memotivasi para narapidana dan anak binaan untuk menjaga sikap dan perilaku selama menjalani masa tahanan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 252 orang narapidana yang saat ini menjalani pembinaan di Lapas Kelas 2B Bangko telah menerima remisi di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, 5 orang diantaranya dinyatakan langsung bebas. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Bangko memberikan remisi HUT ke-79 Republik Indonesia kepada 252 narapidana. Remisi diberikan secara simbolis oleh penjabat Bupati Merangin, Mukti. Kepala Lapas Kelas 2B Bangko, Mudo Mulyanto mengatakan, narapidana yang mendapatkan pengurangan masa tahanan mulai dari 1 hingga 6 bulan. Pemberian remisi diberikan kepada narapidana yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik. Dari 252 warga binaan yang mendapatkan remisi, 5 diantaranya langsung dinyatakan bebas. Sementara 247 narapidana lainnya masuk dalam kategori remisi sebagian atau RU1. Narapidana untuk kategori ini mendapat keringanan hukuman antara 1 hingga 6 bulan. Untuk kasus bervariasi, ada yang kasus pembunuhan, narkotika, pencurian, perlindungan anak. Tapi yang dominan adalah kasus narkotika karena kebetulan di Lapas Bangko ini dari jumlah total warga binaan banyak 380 orang, itu 60%-nya itu kasus narkotika. Lapas Kelas 2B Bangko memberikan pembinaan program kemandirian dan kepribadian kepada narapidana. Program kemandirian meliputi kemampuan hidup atau life skill seperti pelatihan peternakan, perkebunan, las dan membuat sangkar burung dan sangkar ayam. Sementara program kepribadian meliputi pembinaan kerohanian seperti aktivitas keagamaan, upacara berbangsa dan bernegara. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. 85 warga binaan rutan kelas 2B Sungai Penuh mendapatkan remisi HUT ke-79 Republik Indonesia. Warga binaan yang mendapatkan remisi masuk ke dalam kategori berkelakuan baik dan aktif di berbagai kegiatan, serta telah mengikuti SOP rutan. 85 dari 201 orang warga binaan di rutan kelas 2B Sungai Penuh mendapatkan remisi HUT ke-79 Republik Indonesia. Narapidana yang mendapatkan remisi itu merupakan napi yang telah memenuhi beberapa kategori, seperti berkelakuan baik dan tidak melanggar aturan rutan, serta memenuhi berbagai persyaratan, di antaranya telah memiliki ketetapan hukum yang tetap dan telah menjalani masa hukuman minimal selama 6 bulan. Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Sungai Penuh Indra Yuda mengatakan pemberian remisi bagi warga binaan merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah menjalani program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dengan baik. Ada remisi yang didapat pengurangan hukumannya dari 1 bulan sampai 6 bulan. Ya, cuman kriterianya kan besarnya itu berbeda, lamanya berbeda ya, dari 1 bulan, 2 bulan, dan paling tinggi 6 bulan yang mendapatkan remisi. Indra Yuda menambahkan 85 warga binaan yang mendapatkan remisi terdiri dari kasus kriminal umum seperti kasus narkoba, kekerasan anak, dan tindak pidana pencurian. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, Saudara, sebanyak 324 narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Tebo juga mendapatkan remisi di hari kemerdekaan kali ini. Para narapidana mendapatkan remisi yang bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. 324 narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Tebo mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Para narapidana mendapatkan remisi bervariasi mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan. Pemberian remisi umum yang berlangsung di Lapas kelas 2B Muaro Tebo ini diberikan langsung oleh penjabat Bupati Tebo Farial Adiputra. Farial Adiputra berharap pemberian remisi ini dapat memberikan semangat kepada narapidana untuk berbuat baik saat kembali ke masyarakat. Kita berharap dengan pemberian remisi ini kepada seluruh warga binaan yang ada di lapas ini, mudah-mudahan ini menjadi micu mereka untuk pasca mereka keluar kembali kepada masyarakat, mereka dapat berkontribusi untuk membangun negara. Apalagi momentumnya sekarang ini kan 17 Agustus ya. Kalapas kelas 2B Muaro Tebo, Revin Tua Simanulang mengatakan jumlah narapidana yang mendapat remisi kemerdekaan pada tahun ini telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Revin Tua Simanulang menambahkan pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program pembinaan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengharapkan janji politik Presiden dan Wakil Presiden terpilih terkait makan bergizi gratis bagi masyarakat bisa segera terrealisasi secara adil dan merata melalui APBN 2025. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengharapkan visi misi Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dapat direalisasikan kepada masyarakat sesuai dengan janji politiknya secara adil dan merata. Pelaksanaan realisasi janji politik itu khususnya terkait pemberian makan bergizi gratis yang sudah dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Hal itu ditekankan Edi pada saat menanggapi penyampaian RUU APBN di tahun anggaran 2025 yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat paripurna DPR RI. Edi menilai postur anggaran yang disampaikan Presiden telah memuat rancangan fleksibel untuk realisasi MBG yang dilakukan secara bertahap dengan kesesuaian kesiapan teknis maupun kelembagaan. Pemenuhan janji politik pemberian makanan bergizi gratis itu menjadi kontrak politik antar rakyat dengan pemerintah yang harus bisa segera direalisasikan. Anggaran belanja di tahun 2025 yang direncanakan sebesar 3.613 triliun rupiah menjadi fondasi untuk mengejawantahkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Harapan visi misi Presiden ke depan bagaimana bisa sustainable sehingga memang pembangunan berkelanjutan penting. Yang kedua tadi kita lihat potret APBN kita di 2024 kita hanya 3.325 triliun. Nah, sekarang sudah ada 3.500 triliun. Artinya secara keuangan harusnya bisa mengejawantahkan visi misi Bapak Presiden. Bagaimana Bapak Presiden terpilih, dia punya visi misi makan siang gratis atau makanan sehat gratis. Tentu janji-janji politik ini bagaimana bisa dipenuhi sehingga kontrak politik antara rakyat dengan pemimpinnya ini bisa sesuai dengan harapan rakyat seperti itu. Arsitektur APBN di tahun 2025 diharapkan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas, inklusivitas, maupun keberlanjutan dan pemerataan pembangunan di tanah air. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Bupati Bungo Masyuri mengukuhkan perpanjangan masa jabatan untuk Kepala Desa atau Datuk Rio. Kepala Desa yang ditambah masa jabatannya kali ini diharapkan mampu menjaga amanah yang telah diberikan oleh negara. 242 kepala desa atau Datuk Rio di Kabupaten Bungo menerima surat keputusan SK perpanjangan masa jabatan dari Bupati Bungo Masyuri. SK perpanjangan masa jabatan yang berlangsung di lapangan MTQ baru itu diserahkan usai upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Masyuri mengatakan, Datuk Rio yang telah ditambah masa jabatannya
diharapkan mampu menjaga amanah yang telah diberikan oleh negara. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, di mana masa jabatan Kepala Desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Ya, perubahan atas Undang-Undang Nomor 6. Jadi Datuk Rio ini bertambah masa jabatannya selama 2 tahun. Itu hari ini kita kukuhkan, selamat kepada Datuk Rio bisa menjalankan tugas dengan baik. Salah seorang Datuk Rio sekaligus pengurus Abdesi Ahepi mengapresiasi Bupati Bungo yang telah memberikan SK perpanjangan masa jabatan Datuk Rio saat HUT ke-79 Republik Indonesia. Momentum peringatan Hari Kemerdekaan menjadi semangat para Datuk Rio untuk meningkatkan kinerja, membangun dan mensejahterakan masyarakat desa. Mokriandi, TVRI Jambi melaporkan. Demikianlah Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan saya Yogi Apriliato. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.